Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Rahayu Novia Lestari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas materi dari kelompok 3 yang berjudul model-model pendidikan karakter. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter secara umum adalah watak atau sifat. Yang dimaksud watak atau sifat ini adalah apa yang sudah melekat pada diri seseorang atau diri anak atau peserta didik gitu. Misalkan ada seseorang anak yang tinggal atau berasal dari Bandung dan bersuku Sunda. Kemudian dia pindah ke Jakarta dengan bahasa yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, tetapi pada diri anak ini tetap melekat bahasa-bahasa setempat di mana dia berasal, yaitu suku Sunda dengan bahasa Sunda. Tapi dia bisa mengimbangi, tetapi dia masih tetap melekat bahasa yang sudah dia pelajari dari dia kecil, yang sudah melekat dari dia kecil. Yang kedua, ada tujuan pendidikan karakter, yaitu membentuk karakter baik pada peserta didik. Karakter yang terus diasah akan semakin baik dan melekat. Nah, maksud dari pembentukan karakter ini adalah karakter itu kan berkaitan dengan kedisiplinan, atau karakter itu bisa melekat karena adanya peraturan-peraturan yang dibuat atau kedisiplinan tadi, misalkan kayak seperti himbauan, arahan atau ceramah yang diberikan dan melekatkan karakter tersebut ke anak. Himbauan atau arahan ini bisa diberikan oleh orang-orang terdekat oleh anak, orang-orang yang didengar oleh anak seperti guru, orang tua, atau lingkungan. Jadi kalau anak ini karakternya dapat terbentuk dari lingkungan, misalkan lingkungan itu baik, karakter anak juga akan ikut baik. Begitupun sebaliknya, kalau lingkungan buruk di sekelilingnya dia akan ikut buruk gitu. Terus 5 gerakan menurut mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ada 5 dasar yang menjadi tujuan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter. Yang pertama, manusia Indonesia itu harus bermoral, berakhlak, dan berperilaku baik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menjadi masyarakat yang religius dan anti kekerasan. Maksud dari religius itu dia masyarakat yang beragama. Orang yang beragama tentu emosionalnya terkendali. Seseorang tersebut dapat tenang karena jiwanya itu dekat dengan Tuhan gitu, religius. Nah, kalau seorang yang sudah beragama, sudah teguh hatinya atau tidak gampang emosional, dia akan jauh dari kekerasan. Yang kedua, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan rasional, berpengetahuan dan memiliki daya nalar tinggi. Yang dimaksud daya nalar tinggi ini adalah manusia yang cerdas atau berpendidikan atau berwawasan yang luas. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang inovatif dan mengejar kemampuan serta bekerja keras. Yang inovatif atau maju maksudnya adalah yang berkreasi dan mampu menghasilkan karya. Yang keempat, harus bisa memperkuat semangat. Seberat apapun masalah yang dihadapi, jawabannya selalu ada. Memperkuat masalah itu maksudnya seperti dia tidak mudah putus asa dan bisa mengendalikan masalah yang sedang dia hadapin. Dan yang kelima adalah manusia Indonesia harus menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa, negara, serta tanah air. Yang dimaksud mencintai bangsa negara adalah tertib dalam mematuhi Undang-Undang Dasar dan mengamalkan isi dalam Pancasila. Lanjut, ada fungsi dari pendidikan karakter.
Yang pertama itu ada pengembangan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua itu ada perbaikan. Perbaikan itu yang dimaksud adalah memperbaiki peserta didik dari hal yang dianggap salah. Terus ada penyaring, atau dia bisa mendaur ulang apa yang salah gitu, dan dapat diterima di dalam kehidupannya dia. Terus dalam kebijakan nasional pengembangan karakter bangsa secara fungsional memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, pembentukan dan pengembangan potensi. Berfungsi membentuk mengembangkan potensi manusia atau seseorang dalam berperilaku yang baik. Yang kedua, perbaikan atau penguatan, berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, fungsi penyaring. Fungsi penyaring itu adalah memilah budaya sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang selanjutnya ada model-model pendidikan karakter di sekolah. Yang pertama itu ada model otonom. Model otonom itu adalah memposisikan pendidikan karakter sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri, memiliki kehendak adanya rumusan yang jelas. Misalkan model otonom itu adalah pelajaran yang tersusun di sekolah, misalkan seperti itu. Yang kedua, model integrasi, mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran, ditempuh dengan paradigma bahwa semua guru adalah pengajar karakter. Jadi murid itu karakternya dibentuk oleh apa yang sudah dia pelajarin dan dia terima dari pelajaran yang gurunya kasih di sekolah. Yang ketiga, model ekstrakurikuler adalah model ketiga yang menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan di luar jam sekolah. Misalkan biasanya kalau kita sekolah itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya misalkan keagamaan, misalkan ada rohis. Nah, di rohis itu ditekankan bahwa misalkan tertanam agama yang baik bagaimana. Nah, di situ dia akan membentuk pendidikan karakter. Ataupun bisa juga misalkan basket, gimana strategi cara bermain basket. Nah, di situ karakter anak juga bisa terbentuk seperti itu. Jadi kesimpulan dari pendidikan karakter ini adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai pada siswanya. Bagaimana karakter ini terbentuk? Jadi bisa dari lingkungan, dari sekitar, dari guru, dari orang tua. Bagaimana karakter ini terbentuk tuh dari pengawasan dari mereka. Apa yang mereka terima dari orang lain gitu akan melekat pada diri dia sendiri. Apa yang orang sampaikan baik ke dia akan menerima dengan baik. Apa yang orang sampaikan buruk ke dia akan menerimanya dengan buruk. Itulah yang dimaksud pendidikan karakter. Jadi seperti misalkan orang menghina dia dan karakter dia tertanam nih. Oh, dia pernah dimaki-maki, dihina-hina sama orang. Nah, di situ terbentuk karakter bahwa dia itu merasa sakit hati karena omelan tersebut, dan dia merubah karakter dia menjadi karakter jahat bahwa dia harus membalas orang tersebut. Ataupun orang yang selalu membantu ketika dia susah, dan anak tersebut bahkan beradaptasi dengan karakternya menjadi seperti dia pernah baik sama saya akan baik sama dia. Jadi seperti itu, karakter akan terbentuk secara alami, secara apa yang sudah dia lewati dan dia dapatkan dari sekelilingnya dia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.